Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Ridho Sanjay Ramin akan mempresentasikan hasil materi saya yaitu bab 7 aspek keuangan. Kita masuk ke pendahuluan. Aspek keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam studi kelayakan bisnis. Hal ini karena aspek keuangan menentukan kelayakan usaha dilihat dari segi ekonomi dan keuangan. Penilaian aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis bertujuan untuk mengetahui perakiraan pendanaan dan aliran kas proyek bisnis, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya suatu rencana bisnis yang dimaksud. Yang berikut ada tujuan dari analisis aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis adalah untuk yang pertama ada mengevaluasi kebutuhan modal, menentukan jumlah modal yang dibutuhkan untuk memulai dan menjalankan bisnis, termasuk modal awal, modal kerja, dan biaya operasional. Yang kedua, menganalisis sumber pendanaan, menentukan sumber-sumber dana yang akan diperoleh, seperti pinjaman bank, investasi, modal sendiri, atau kombinasi dari beberapa sumber. Yang terakhir ada memproyeksikan arus kas, membuat perkiraan aliran kas masuk dan keluar selama masa proyek, termasuk pendapatan, biaya, dan pembayaran pinjaman. Oke, slide berikutnya ada hal yang perlu dipahami. Berikut adalah beberapa hal penting yang perlu dipahami dalam analisis aspek keuangan. Yang pertama ada modal awal, modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis, termasuk biaya investasi dalam aktiva tetap seperti tanah, bangunan, peralatan, dan modal kerja. Modal kerja. Yang kedua, modal yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional bisnis sehari-hari, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya operasional lainnya. Yang ketiga ada arus kas, aliran uang masuk dan keluar dari bisnis selama periode tertentu. Arus kas masuk berasal dari penjualan produk atau jasa, sedangkan arus kas keluar berasal dari biaya operasional, pembayaran pinjaman, dan investasi. Yang berikut ada sumber data. Data yang dibutuhkan untuk analisis aspek keuangan dapat diperoleh dari berbagai sumber. Antara lain ada data internal, data yang dihasilkan oleh perusahaan sendiri, seperti laporan keuangan, data penjualan, dan data produksi. Dikumpulkan secara langsung melalui survei, wawancara, dan observasi. Yang kedua ada data sekunder, data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan tersedia untuk umum, seperti data statistik, laporan penelitian, dan data publikasi. Berikut kita masuk ke responden atau narasumber. Responden atau narasumber yang dapat dihubungi untuk mendapatkan informasi terkait aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis meliputi yang pertama ada manajemen perusahaan untuk mendapatkan data internal dan informasi tentang rencana bisnis. Yang kedua, ahlinya keuangan untuk mendapatkan informasi tentang analisis keuangan, penilaian risiko, dan strategi pendanaan. Tiga, lembaga keuangan untuk mendapatkan informasi tentang pinjaman, investasi, dan layanan keuangan lainnya. Yang terakhir ada peneliti dan akademisi untuk mendapatkan informasi tentang tren industri, analisis pasar, dan studi kelayakan bisnis. Berikut kita masuk ke metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dapat digunakan dalam analisis aspek keuangan meliputi yang pertama ada survei. Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner untuk mendapatkan informasi dari responden. Yang kedua, wawancara. Metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan narasumber. Ketiga ada observasi. Metode pengumpulan data dengan mengamati langsung objek penelitian. Terakhir ada studi literatur, metode pengumpulan data dengan membaca dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Berikut ada instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang dapat digunakan dalam analisis aspek keuangan meliputi yang pertama kuesioner, daftar pertanyaan yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden.
Dua, pedoman wawancara, daftar pertanyaan yang digunakan untuk memandu wawancara dengan narasumber. Tiga, ada lembar observasi, lembar yang digunakan untuk mencatat hasil observasi. Dan terakhir, daftar pustaka, daftar buku, jurnal, dan sumber informasi lainnya yang digunakan dalam penelitian. Yang berikut ada analisis data. Analisis data dalam aspek keuangan dilakukan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan dan menarik kesimpulan. Metode analisis data yang dapat digunakan meliputi analisis deskriptif, metode analisis data yang digunakan untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Kedua, ada analisis regresi, metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Ketiga, ada analisis sensitivitas, metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh perubahan variabel tertentu terhadap hasil analisis. Yang terakhir adalah analisis risiko. Metode analisis data yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko keuangan. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Ada analisis aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis merupakan langkah penting untuk menentukan kelayakan bisnis secara finansial. Dengan melakukan analisis yang komprehensif, investor dan pengusaha dapat membuat keputusan yang tepat tentang apakah bisnis layak untuk dijalankan atau tidak. Kesimpulan dari analisis aspek keuangan harus mencakup yang pertama adalah kebutuhan modal, jumlah modal yang dibutuhkan untuk memulai dan menjalankan bisnis. Kedua, sumber pendanaan, sumber-sumber dana yang akan diperoleh untuk membiayai bisnis. Tiga, ada arus kas, perkiraan aliran kas masuk dan keluar selama masa proyek. Keempat, ada profitabilitas, tingkat keuntungan yang dapat diperoleh dari bisnis. Kelima, ada risiko keuangan, potensi risiko finansial yang dapat terjadi pada bisnis. Terakhir, ada kelayakan finansial, kesimpulan tentang apakah bisnis layak secara finansial untuk dijalankan. Oke, terima kasih. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.